Kalian pernah nggak sih lihat sebuah video yang lagi viral banget, terus jadi penasaran? Cerita di baliknya tuh sebenarnya gimana ya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah kisah nyata tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan juga kekuatan seorang perempuan, yang semuanya berawal dari satu video viral. Nah, ini dia. Percantik dirimu. Kamu bisa hidup tanpanya. Teriakan penuh semangat dari para tetangga di sebuah desa kecil di Aceh ini viral di mana-mana. Tapi, sorak-sorai dukungan ini ternyata cuma puncak dari gunung es. Di bawahnya ada kisah yang jauh lebih dalam soal pengorbanan dan sakit hati. Jadi, apa sih yang sebenarnya memicu semua ini? Kenapa orang-orang bisa sampai semarah dan sekaligus sesimpati itu? Yuk, kita bongkar bareng-bareng kisah seorang wanita bernama Melda yang hidupnya benar-benar jungkir balik cuma dalam hitungan 48 jam. Oke, kita mulai dari awal ya. Semuanya itu bermula dari sebuah video perpisahan. Tapi yang bikin menarik, tujuan asli video ini tuh ternyata bukan seperti yang disangka banyak orang. Jadi, waktu Melda merekam video ini, niatnya itu sebenarnya simpel banget. Dia cuma mau ngucapin selamat tinggal ke para tetangga yang udah dianggap kayak keluarga sendiri. Dia sama sekali nggak nyangka kalau momen perpisahan yang personal dan sedih ini justru bakal viral dan menyentuh hati jutaan orang. Nah, di balik klip viral yang cuma beberapa detik itu, ada cerita perjuangan yang panjang banget. 5 tahun loh. Ini adalah kisah tentang sebuah kemitraan, sebuah perjuangan bersama yang dibangun di atas kesulitan yang luar biasa. Mereka ini benar-benar memulai dari nol, dari kosong. Cuma punya satu mimpi bersama. Gimana caranya suaminya bisa dapat pekerjaan tetap yang bisa mengangkat derajat keluarga mereka? Pengorbanan Melda ini, wah jangan ditanya. Dia jualan kosmetik, jualan sendal, apa aja dilakuin. Bahkan sampai kerja dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, jual beli sayuran. Kadang dia harus tidur di emperan toko sambil nungguin barang datang. Semua itu cuma buat nabung receh demi receh, 5.000 perak buat beliin seragam kerja suaminya. Belum lagi mereka harus terus pindah-pindah kontrakan. Dan ini mimpi besar mereka berdua. Kata Melda, mereka udah sepakat, nanti kalau sudah lulus, kita ambil uang di bank, kita beli rumah, walaupun kecil-kecilan, yang penting rumah sendiri. Simpel kan kelihatannya? Tapi buat mereka, ini adalah simbol stabilitas yang mereka perjuangkan mati-matian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin nyesek. Titik di mana perjuangan selama 5 tahun itu hancur lebur. Dan coba tebak, cuma dalam waktu 2 hari. Coba perhatikan timeline ini baik-baik. Tanggal 14 Agustus, mereka bertengkar. Kabarnya karena hal sepele, gak ada makanan di rumah. Besoknya, tanggal 15 Agustus, sang suami langsung menjatuhkan talak 3. Dan puncaknya, cuma 2 hari kemudian, tepat di hari kemerdekaan 17 Agustus, suaminya resmi menerima surat pengangkatan sebagai pegawai pemerintah atau PPPK. Timingnya itu loh, cuma beda 48 jam dari impian yang mereka bangun bersama. Dan ini bukan sekedar cerai biasa ya. Suaminya menjatuhkan talak 3. Buat yang mungkin belum familiar, ini adalah bentuk perceraian dalam Islam yang sifatnya final. Udah selesai. Sangat sulit untuk bisa rujuk kembali. Sementara itu, pekerjaan PPPK yang didapat suaminya ini bukan sebarang pekerjaan. Ini tuh semacam tiket emas menuju stabilitas finansial. Ini adalah garis finish yang udah mereka kejar berdua selama 5 tahun terakhir. Dan yang hancur itu bukan cuma soal finansial, tapi mimpi-mimpi kecil yang personal. Kata Melda sendiri, impian saya untuk menghadiri pelantikannya bersama anak-anak, berfoto seperti keluarga lain, hancur. Kebayangkan, kebahagiaan sesederhana itu pun ikut sirna. Ditinggalkan begitu saja, Melda justru menemukan sebuah jaring pengaman. Tapi, bukan dari pria yang selama ini dia perjuangkan. Jaring pengaman itu datang dari para tetangga yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Perbedaannya tuh kontras banget. Di saat suaminya memblokir semua kontak dan ninggalin dia tanpa makanan untuk anak-anak, para tetangganya lah yang justru datang. Tanpa diminta, mereka bawain makanan, mereka kasih dukungan, dan nguatin Melda buat terus maju. Dan pesan dari komunitasnya ini, satu suara. Dan tegas banget. Jangan berani-berani kau terima dia kembali. Mereka semua melihat betapa berharganya Melda dan menolak membiarkan dia kembali ke situasi yang sudah sangat merugikannya. Lalu, setelah momen viralnya mereda, apa yang terjadi selanjutnya? Bagi Melda, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah tentang memulai lagi, membangun kembali hidupnya. Walaupun rasa sakit karena dikhianat itu pasti luar biasa, fokus Melda sekarang jelas banget. Kedua anaknya yang masih kecil, dan gimana caranya dia bisa mandiri.
Dia kembali ke rumah orang tuanya, bukan dengan semangat balas dendam, tapi dengan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Pesannya untuk sang mantan suami pun, jujur ini bikin salut sih. Bukan kemarahan yang keluar, tapi kata-kata seperti, kesalahan saya minta maaf. Dan kalau memang ini keputusanmu, saya ikhlas. Tapi dia menitipkan satu pesan penting. Tolong, perhatikan anak-anak, jangan sampai dilantarkan. Sebuah permohonan tulus dari seorang ibu. Nah, setelah melewati semua ini, pelajaran berharga apa sih yang Melda dapatkan? Dan pesannya ini sangat kuat, terutama buat para wanita di luar sana yang mungkin mendengarkan kisahnya. Dan inilah pelajaran pamungkas dari kisahnya langsung dari Melda sendiri. Jadilah wanita mandiri, jangan terlalu berharap dengan pasangan. Belajarlah berdiri di atas kaki sendiri. Sebuah pelajaran yang sangat mahal yang dia dapatkan dari kepedihan hati yang luar biasa.